Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, siapa nih yang sedang menantikan anak kedua? Nah, kalau memang sedang menantikan, ini pas banget tema kita hari ini, yaitu mempersiapkan mental anak untuk menjadi kakak. Biasanya akan timbul kecemburuan atau rasa cemas atau merasa akan tersisih. Nah, sebenarnya seperti apa sih agar bisa siap anak tersebut secara psikologis? Kita bahas bersama psikolog kita. Ada Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu. Hai, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dika apa kabar? Aku baik. Alhamdulillah. Mbak Ayu ini bicara tentang mempersiapkan mental anak menjadi kakak. Ini kayaknya dialami seluruh orang tua ya saat harus melahirkan atau mempersiapkan kelahiran anak kedua. Ya. Sebenarnya apa sih yang menimbulkan kecemasan pada si kakak ini untuk mendapatkan atau menanti kehadiran si adik? Kalau berbicara mengenai kenapa sih kakak biasanya merasa cemas atau kemudian ada perubahan perilaku gitu kan ya. Sebenarnya itu sangat bergantung pada proses persiapan yang dilakukan oleh orang tua pada saat mempersiapkan si kakak untuk punya adik baru gitu kan. Nah, kalau kakaknya sendiri pasti kan dia harus struggling dengan perubahan situasi. Jadi ada adaptasi yang harus dilakukan gitu kan. Yang tadinya ibunya penuh, ayahnya penuh untuk dia, kemudian sekarang harus terbagi. Ada adik, ada untuk kakak. Biasanya porsi untuk adik lebih besar karena memang kan masih kecil, bayi baru lahir juga gitu kan. Sehingga output perilaku orang tua biasanya lebih dominan, lebih memperhatikan adik dibandingkan dengan kakaknya. Kadang hal-hal tersebut menimbulkan perasaan-perasaan tersendiri bagi kakak yang pada akhirnya bisa menimbulkan perilaku yang juga mungkin rasa-rasanya kok kurang pas ya untuk orang tua gitu. Nah, tapi sebetulnya kenapa bisa seperti itu? Karena memang kakak dalam melalui proses ini juga harus beradaptasi dengan situasi yang baru yang terjadi gitu. Apakah perlu ada komunikasi yang sedini mungkin saat kita tahu memang saya mulai hamil nih, sudah mulai berkomunikasi pada anak? Benar, bahkan dalam proses sebelum hamil, kadang-kala kan ada program mau punya anak kedua gitu kan. Itu anak-anak atau kakak biasanya sudah dilibatkan seperti itu. Nah, kalaupun memang nggak dalam program sehingga suddenly aja gitu kan harus hamil anak yang kedua gitu, bahkan bukan dari proses awalnya saja, maksudnya pada saat adiknya sudah lahir, tapi jauh sebelum si kakak ini atau si adik bayinya ini lahir, kakak sudah dilibatkan untuk kemudian mungkin diajak ngobrol, diajak cerita gitu. Cuma yang perlu untuk ditekankan di sini mungkin kadang-kala kalau prosesnya bukan yang dipersiapkan, itu kadang-kala orang tuanya juga merasa kecemasan-kecemasan yang pada akhirnya terproyeksikan juga ke anak. Kecemasan ibu bahwa mampu nggak ya saya membagi kasih sayang saya menjadi kedua anak ini. Kasihan ya kakak tuh masih udah besar tapi masih kecil tapi harus punya adik kecil lagi. Kadang-kadang orang tua juga merasakan kebingungan emosi yang seperti itu. Yang kalau orang tuanya belum clear, nah itu biasanya memang akan berpengaruh juga tuh terproyeksi ke anak. Jadi orang tuanya juga harus tenang dulu, harus kemudian juga merasa cukup, mampu, bisa dan sanggup, baru pada akhirnya bisa mentransfer perasaan itu kepada kakaknya seperti itu. Ini menarik sih. Tadi kalau misalkan memang sudah dipersiapkan untuk kehadiran anak kedua, sudah program kehamilan, itu kan sudah dipersiapkan baik secara mental, finansial ataupun fisiknya juga begitu kan. Nah, kalau tiba-tiba hamil kadang-kadang kan tidak siap dari berbagai aspek. Bahkan kadang ada yang jadi kepayahan karena memang masih harus mengurusi kakak dulu gitu ya. Harus mengurus kakak, kelelahan, akhirnya kondisi tubuhnya sendiri tidak siap. Nah, melihat kondisi semacam ini, si kakak apakah akan ada impact juga secara psikologis melihat kok ada kehadiran baby, adik kok bikin mami jadi sakit, ibu jadi lelah gitu. Iya, kalau tidak dijelaskan mungkin anak akan mempersepsikan apa yang dia lihat gitu kan. Nah, disitulah perlunya sebetulnya untuk menjelaskan bahwa kondisi ini bukan karena adik loh. Orang hamil itu memang akan merasakan seperti ini karena mama tubuhnya berubah gitu kan. Di dalam badan mama juga ada cairan-cairan yang berubah misalnya seperti itu. Kalau anak kurang memahami hormon dan yang lain-lainnya gitu kan, ada hal yang berubah. Nah, perubahan kadang suka bikin mama sulit makan, jadi badannya nggak enak, jadi mungkin butuh waktu istirahat lebih banyak ya Kak,
seperti itu. Itu dia, apalagi kalau harus stop ASI. Ah. Ini PR juga nih. Perlu nggak sih Pak kadang-kadang kita ini disimpan dulu ya buat adik nanti. Ini ungkapan-ungkapan yang cukup tepat tidak sih untuk mereka, untuk si kakak ini? Kadang melihat mereka, aku pun masih butuh gitu. Apa ya yang harus dikomunikasikan? Iya ya, dilematis banget ya kalau misalnya harus sampai simpen ya untuk adik dulu gitu kan. Mungkin tidak menggunakan adik sebagai alasan menyimpan, tapi lebih kepada kakak sudah besar, wah makannya udah lebih banyak nih gitu kan. Atau kalau misalnya memang sudah mulai yang bisa bermain dengan teman-teman, wah kan mainnya udah jauh-jauh, udah bisa main mobil, maksudnya dorong-dorong. Nah kita pelan-pelan ya gitu. Nah tidak menggunakan adik sebagai alasan bahwa harus berhenti karena simpan untuk adik dulu. Itu karena dia, biasanya nanti cikal bakalnya si sibling rivalry itu munculnya dari situ. ini dia karena apa-apa jadinya adik, akhirnya dia menyalahkan si adik atas kejadian atau perubahan yang sepertinya tidak nyaman begitu ya. Betul. Ini yang menarik dan kita nanti bahas dan coba kita akan ngobrol juga dengan salah satu ibu ya, apakah dia mengalami hal-hal semacam ini juga. Tapi kita harus jeda dulu nih Mbak Ayu. Nah, Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, makin asik nih perbincangan kita. Kita jeda dulu ya, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.